Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman saya sekalian, di sini kita akan mengulas kembali tentang materi yang telah kita dapatkan di perkuliahan minggu-minggu yang sudah kita lalui bersama. Jadi apa yang telah kita pelajari mengenai filsafat ilmu itu ada banyak. Yang pertama, seperti yang kita ketahui sendiri, kita sudah pada minggu pertama kita telah diberitahu tentang makna filsafat itu. Jadi filsafat itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi dapat disimpulkan secara bahasa ya. Filsafat dapat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Sedangkan menurut istilah, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala hal yang ada, baik secara sebab, asal, dan hukumnya. Jadi ketika kita mempelajari filsafat itu, kita akan mempelajari secara rinci, secara mendalam mengenai semua hal tentang apa yang ada di dunia ini. Lantas, apa sih pentingnya dari filsafat ini? Menurut Plato, dia mengumumkan bahwa dengan berfilsafat maka akan menemukan kebenaran yang asli, karena filsafat membahas segala hal tentang yang ada. Filsafat ini posisinya sebagai induk dari semua ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang ada pada masa sekarang itu awal mulanya berasal dari satu ilmu, yaitu filsafat, yang bercabang menjadi ilmu sosial dan ilmu alam, nanti mencabang terus sampai banyak seperti sekarang ini. Dalam konteks filsafat ilmu, yang kita pelajari mengenai filsafat ilmu itu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yaitu metode ilmu, asumsi, implikasi ilmu pengetahuan, dan lain-lain, yang mana ini sejalan dengan ilmu alam dan ilmu sosial sebagai salah satu ilmu pertama yang ada. Lantas gimana sih sejarah dari filsafat itu? Jadi bukan dari filsafat ya, sejarah dari filsafat ilmu, dari perkembangan ilmu. Jadi perkembangan dari ilmu filsafat ilmu itu dimulai sejak dari zaman Yunani kuno. Ya, Yunani kuno. Itu sekitar 6 sebelum Masehi sampai dengan 6 Masehi. Itu termasuk klasik ya Mas? Gimana? Yang klasik itu. Iya, klasik. Ini masa lalu loh. Yang kedua itu ada abad pertengahan, atau biasa disebut dengan masa Islam, karena pada ini Islam lagi jeliat-jeliatnya. Ketiga, masa peralihan, dan yang terakhir masa kontemporer ya. Kita bedah secara satu-satu. Pada zaman Yunani kuno ini itu ilmu pengetahuan masih berdasarkan mitologi yang beredar di masyarakat. Jadi ketika ada suatu permasalahan, suatu hal-hal yang belum terjawab, orang-orang itu akan menyelesaikannya dengan mitologi-mitologi yang ada. Misalnya kalau mau ada gempa itu dilihat, itu dirasakan alamnya. Kalau misal ketika ada indikasi-indikasi tidak tenang berdasarkan mitologi itu, maka itu nanti diselesaikan lewat itu. Kedua, mengenai abad pertengahan atau masa Islam. Ini masa yang mana Islam itu lagi
jaya-jayanya sekitar abad 6 Masehi sampai dengan 14 Masehi. Ya kalau dalam masa Islam seperti yang kita ketahui ada Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran, Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, Imam Ghazali, seorang filsuf, sufi, dan ulama-ulama Islam lainnya yang mengembangkan Islam sedemikian besarnya. Itu juga dalam masa ini itu lagi gentar-gentarnya Islam yang masa apa? Masa kerajaan, yang mana itu masih berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah, dan lain sebagainya. Kemudian memasuki masa ketiga yaitu masa peralihan. Pada masa ini ilmu pengetahuan itu mulai terbebas dari dogma-dogma agama. Jadi pada masa ini tuh perkembangannya yang paling apa? Istilahnya itu paling maju lah, paling yaitu karena pada masa ini ada seorang tokoh dari masa ini yang bernama Descartes yang mengungkapkan suatu asumsi yaitu Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Ini mempengaruhi tokoh-tokoh yang ada pada masa itu untuk melakukan pembaruan ilmu, sehingga seperti yang kita ketahui hanya alat-alat pada masa sekarang seperti telepon, sepeda motor, sepeda dan sebagainya itu ditemukan di masa ini, termasuk teori-teori tentang ilmu fisika, tentang namanya bumi bulat, bumi datar itu kaum sebelah sana. Itu dari ya kaum sebelah sana lah. Lalu bumi bulat, terus teori tentang gravitasi, termasuk juga apa namanya kesenian ya, Leonardo da Vinci yang kita kenal. Karyanya itu Mona Lisa yang berada di Italia. Terus berpindah ke masa kontemporer yaitu pada masa sekarang yang mana ditandai dengan teknologi yang semakin maju. Ya, contoh paling nyatanya itu AI, Artificial Intelligence. Ya itu masa kontemporer, pengembangan ilmu masa kontemporer. Lantas selanjutnya itu ada mengenai landasan ilmu dalam filsafat. Itu ada 3 yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu berasal dari kata onto dan logos. Onto artinya ada dan logos artinya ilmu, yaitu segala hal, segala ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang ada baik secara nyata dalam pikiran maupun kemungkinan. Ya kalau secara nyata misal buah, jadi pelajari ini buah apel itu ciri-cirinya gimana kok bisa dikatakan apel. Kalau kemungkinan itu ya seperti cinta. Kalau yang dalam pikiran itu malaikat, kita yakin bahwa malaikat, jin, iblis itu ada, tapi kita tidak bisa mewujudkannya. Itu hanya ada dalam pikiran, tapi ini termasuk dalam landasan ilmu filsafat yaitu ontologi. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, dan proses terjadinya ilmu. Ini dalam landasan epistemologi ini nanti akan dikenal dengan ada istilah-istilah dalam ilmu itu namanya positifisme, empirisme, rasionalisme, yang itu menjadi dasar-dasar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau empirisme itu berdasarkan pengalaman. Jadi empirisme itu pengalaman dulu. Kita itu mendapatkan ilmu berdasarkan pengalaman. Itu teori tentang empirisme. Kalau rasionalisme itu berdasarkan pikiran kita. Jadi kita berpikir itu maka kita akan mendapatkan suatu ilmu. Dan ketika ada positifisme, yaitu ini yang menggabungkan keduanya. Jadi kita mendapatkan pengalaman dulu, terus kita memikirkan pengalaman itu sehingga menjadi suatu ilmu. Yang terakhir itu ada aksiologi atau aksiologi itu landasannya membahas tentang
nilai dan etika. Jadi ini berkaitan dengan pelaku suatu ilmu manusia ya. Jadi tentang tingkah laku manusianya ataupun moral, bagaimana manusia itu menggunakan ilmunya, itu nanti masuknya ke aksiologi. Dan terakhir mengenai teori-teori kebenaran dalam ilmu filsafat ataupun filsafat ilmu. Pertama ada korespondensi, yaitu menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui dapat ditegakkan pada kenyataan yang diketahui oleh subjek. Yaitu jadi apa yang telah kita dapatkan itu menjadi benar ketika dapat dibuktikan secara langsung, jadi real, nyata. Itu teori korespondensi. Nah, seperti contoh teknologi lagi, yaitu sepeda motor kan real, dibuktikan ada ilmunya, bisa jalan itu gimana, itu korespondensi. Kedua ada koherensi, yaitu suatu pernyataan dapat dianggap benar hanya jika tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Jadi misal ada pernyataan tentang segitiga 180 derajat, terus ada pernyataan tentang segitiga 210 derajat. Dan itu segitiga 210 derajat itu bertentangan tidak dengan teori yang pertama atau pernyataan pertama yang tentang segitiga 180 derajat tadi. Jika tidak bertentangan dengan pernyataan yang pertama, maka itu dianggap benar sesuai dengan yang ada dalam teori kebenaran koherensi. Ketiga, teori pragmatis. Teori pragmatis ini terletak pada ketika suatu ilmu dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah kehidupan pada sehari-hari. Kalau contoh nyata pada zaman sekarang ya handphone, praktis lah. Tinggal buka setting, semua udah ada. Mau kontak orang jauh, tinggal pakai aplikasi-aplikasi yang tersedia, aplikasi sosial media yang tersedia. Dan yang terakhir itu teori performatif, yaitu suatu ilmu dianggap benar jika nyata dan jalan dengan pernyataan yang lain. Ini mirip dengan yang tadi, tapi ini lebih ketika ada ilmu itu tidak bersinggung dengan pernyataan yang lain, maka ini dianggap benar. Tapi ketika bersinggung, maka dianggap salah. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk sesi tanya jawab karena waktunya sudah mepet, kita adakan ya kita mepet. Gimana sih? Ya tanya lagi ya. Mungkin cukup sekian. Yang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 14 menit.